Nah ini teman-teman, kali ini saya akan membahas, kemarin ada di komen saya yang minta cara membuat mahkota kedua ya, dalam satu pohon mungkin ya yang dimaksud. Cara membuat mahkota dua mahkota dalam satu pohon. Mungkin itu yang dimaksud teman-teman. Nah ini kebetulan ada contoh. Jadi pohon bisa dikasih dua mahkota itu juga ada dasarnya teman-teman ya, enggak semuanya satu pohon terus dikasih mahkota banyak, mungkin di sini enggak. Jadi ada sebabnya dan ada logikanya. Nah seperti ini satu pohon teman-teman ya. Ini nanti akan saya bikin dua mahkota teman-teman. Nah kenapa saya bikin dua mahkota? Patokannya ini teman-teman, cabang yang pertama ini mestinya ini kurang besar dikit, ini besar dikit lebih pas lah ya. Tapi ini nggak masalah teman-teman ya, karena gayanya seperti ini, nggak masalah. Nah, kalau ini lebih besar dikit lebih bagus teman-teman ya. Jadi satu pohon bisa dikembangkan tidak hanya satu mahkota ya, bisa dikembangkan jadi dua mahkota. Nah tren bonsai sekarang seperti itu teman-teman. Kalau dulu mungkin 20 tahun, 50 tahun yang lalu itu bonsai satu pohonnya dibikin satu mahkota seperti Golkar itu teman-teman ya. Nah sekarang perkembangan bonsai sesuai trennya dan di alam pun ada kasus seperti ini. Akhirnya bisa dibikin dua mahkota atau tiga mahkota tergantung tatanan pencabangannya teman-teman ya. Nah pertama kali saya akan ini teman-teman ya, penyebabnya dulu ya. Kenapa saya mau bikin mahkota? Satu, tempatnya di sini teman. Dan ini logika gerakan pohon ke sini dengan pertumbuhan cabang yang dominan besar ya. Gerakannya seperti ini, meliuk ke kanan ya. Nah, ini logikanya di sini pertumbuhannya minim teman-teman. Di sini pertumbuhannya minim, mungkin di sini ada pohon yang besar lagi. Satu itu, dia terteduh pohon besar lagi di sini. Nah, sinar tidak bisa full ke sini. Nah, logikanya kalau ini memanjang, ini subur, dia gerakan pohon ini nganan, berarti dominan udara atau sinar banyak dari sini, teman-teman. Jadi dia mengejar, jadi pohon itu mengejar sinar, udara, air juga bisa, teman. Makanya ini nanti dominan pohon ini ke kanan ya. Soalnya di sini sudah dia tumbuh, sudah ada tekukan arah ke sini. Satu itu. Kedua, tidak harus seperti itu teman-teman ya. Kalau ini mengikuti gerak dasar ya. Kedua, kalau cabang ini tumbuh di pangkal. Nah, seperti ini saya anggap dia semi tumbuh di pangkal lah. Di pangkal ya. Jadi nggak jauh. Kalau apalagi kalau di bawah sini, ini sudah bisa disebut twin teman-teman ya. Nah, ini bisa disebut twin kalau kebesarannya ini hampir seimbang dengan batangnya ini, teman-teman. Nah, ini kurang sedikit mestinya ya. Tapi kalau teman-teman dilihat masih oke ya, nggak masalah lah. Tapi kalau ini lebih pasnya, ini besar dikit lebih bagus, hampir seimbang sama ini. Seimbang juga nggak apa-apa, besarnya sama dengan ini nggak apa-apa. Akhirnya jadi twin. Bisa dibikin mahkota sendiri. Nah, ini meskipun kurang besar, tapi saya lihat masih lumayan enak ya, saya bikin mahkota sendiri dengan kasus pohon tumbuh di alam dengan gaya seperti ini teman-teman ya. Ini logikanya kuat teman. Kalau ini dikasih semi mahkota atau mahkota kuat teman. Nah kalau teman-teman mau ngasih semi mahkota, jadi semi mahkota itu bagaimana Mas Evino? Semi mahkota itu hanya dia rimbun setengah teman-teman, rimbun setengah ke arah kanan mungkin ya. Di sini nanti gini loh teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah gini, ini semi mahkota namanya. Kalau mahkota utuh dia bulat teman-teman, segitiga, bulat segitiga. Nah ini bisa dikasih mahkota utuh juga bisa teman-teman. Tapi kita lihat jarak ini ya. Kalau ini terlalu dekat dengan di belakang ini, kemungkinan mahkota utuh kecil teman-teman ya. Permasalahannya di sini pun ada desakan. Dia terteduhi, jadi nah cabang ranting itu tumbuh dia kan mencari udara atau tempat kosong lah teman-teman ya.
udara atau sinar yang full ya. Kalau di sini dia minim sinar udara karena di sini ini kan belum tumbuh rimbun teman-teman. Kalau ini habis saya potong ya. Kalau ini nanti tumbuh rimbun di sini, otomatis cabang ranting ini nggak akan ke sini teman-teman ya. Logika di alam ya. Pasti dia akan keluar ke sini semua. Ke sini. Nah, makanya cabang yang di sini memanjang itu masih masuk akal teman-teman. Mau dipanjangkan segini oke juga ya. Nah, kalau teman-teman mau ngasih mahkota utuh, bulat, tidak semi ya, mungkin nanti di sini mahkotanya teman-teman ya. Di sini ya. Jadi ada jarak yang agak jauh ya dari sini ya. Nah, dari sini agak jauh, mungkin di sini. Nah, akhirnya dia keluar, dia sudah mungkin dapat sinar cukup, udara dari kanan kiri cukup, baru dia bisa membuat mahkota utuh. Kalau jarak dekat seperti ini, mungkin nanti mahkota semi seperti ini sudah cukup. Tidak harus mahkota utuh ya. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Saya jelaskan. Jadi ini khusus untuk teman-teman pemula biar lebih jelas lah. Nah, seperti ini kalau kita bikin cabang teman-teman, kita bikin cabang akhirnya proporsinya kan harus pendek ya. Kalau cabang segini, kalau ini kan MIPA teman-teman ya. Kalau kita bikin cabang ini MIPA, kebesaran dari sini sampai sini ini terlalu melebar, tidak mengerucut. Makanya kita pakai ini lebih bagus teman-teman sebenarnya. Pakai cabang ini digerakkan ke sini lebih bagus ya. Kalau teman-teman sabar tapi ya. Nah, kalau ini kita buat cabang, kita pakai ini aja teman-teman ya. Nah, kita bikin cabang segini. Logikanya dari sini ke teduhan itu kurang kuat teman-teman ya. Kalau kita bikin cabang ya, dia terlalu diteduhi di sini. Makanya ini menjulang keluar itu dia mencari ruang, mencari udara atau sinar ya, mengejar sinar. Ya, nanti di sini ada sayang mahkota itu lebih masuk akal teman-teman ya. Meskipun ini kurang besar lah pangkalnya ini. Kalau besar lebih bagus ya. Nanti kalau teman-teman membuat ini dibiarkan besar dikit gak apa-apa. Biar ada tidak MIPA. Tapi ini nanti masih oke kok. Di sini masih ngepen lah. Tapi dengan tahapan yang panjang. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, ini saya punya sampel dari foto alam. Ini gayanya hampir mirip dengan pohon saya itu teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini di belakangnya pohon ini ada pohon besar teman-teman. Jadi sinar nggak bisa nembus full ke pohon ini ya. Nggak bisa nembus ke pohonnya. Di sini ada rimbunan pohon-pohon teman-teman ya. Sini. Makanya pohon ini condong ke kanan. Nah, kebetulan di sini lebih ada banyak ruang kosong. Sinar dari sini, sinar pagi, sinar siang dari sini full. Nah, bisa dilihat teman-teman. Cabang yang ini saya anggap sudah semi batang ya. Ya inilah yang saya maksud ini teman-teman. Ini kan kebesarannya hampir sama dengan batang utama. Nah, logikanya teman-teman. Nah, ini dulunya ada cabang kelihatannya. Dia mati karena dia keteduhan teman-teman, keteduhan dari atas ya. Makanya dia bisa tumbuh normal itu dia keluar teman-teman. Nah, keluar sampai daunnya di sini. Dia mencari ruang, mencari sinar, mencari udara ya. Makanya di sini nggak ada cabang teman-teman. Karena dia keteduhan dari atas teman-teman. Nah, ini logika alam teman-teman ya. Jadi kita juga meniru alam lah teman-teman ya. Logikanya di alam bagaimana pohon gaya seperti ini. Nah, kita jiplak ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini hampir sama teman-teman gayanya ya. Nah, nanti ada videonya saya cantumkan di sini teman-teman. Di belakangnya ada ini desakan pohon lain ya. Itu pohon yang dulu besar di belakangnya dipotong. Terus ada itu apa teman-teman, bangunan ya. Dan di belakangnya sini juga ada pepohonan yang dia mungkin sinarnya kurang, akhirnya dia sinar dari timur sini condong ke kanan teman-teman. Bisa dilihat. Tapi bisa dilihat teman-teman ya, cabang pertama, terus keduanya yang itu, ketiga itu keseimbangannya cukup teman-teman ya. Ini kedua ini juga ada, cuman mungkin dulu ditebang. Jadi keseimbangannya cabangnya dengan batangnya itu seimbang teman-teman. Kalau pohon seperti ini bisa juga disebut twin teman-teman menurut saya ya. Jadi cabang yang bawah itu dia karena keteduhan yang di atas akhirnya dia keluar teman-teman sampai panjang. Nah, dia mencari sinar, dia membuat mahkota sendiri di situ ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Di sini cabangnya itu akhirnya mati teman-teman karena dia terteduhi yang di atas. Itu tadi yang kemarin minta apa ya, membuat mahkota kedua.
dua mahkota lah, mungkin satu pohon dibikin dua mahkota. Itu salah satu contohnya ini ya. Patokannya gini aja teman-teman ya. Teman-teman punya pohon satu engkel ya, pohon tunggal. Kalau cabang pertamanya kebesarannya hampir seimbang dengan batang, bisa dikasih mahkota kedua ya. Nanti bisa dipanjangkan kayak gini ya. Mahkota itu ada dua, mahkota semi atau mahkota bulat, kita tergantung kondisi di sini. Makanya saya jelaskan kalau di sini agak dekat jarak yang sini sama sini, nanti bisa dikasih semi aja yang menjulur keluar. Kalau di sini agak jauh jaraknya, mungkin teman-teman mau ngasih mahkota di sini bisa utuh. Nah, tapi panjang teman-teman. Nah, itu kalau itu juga lihat proporsi teman-teman. Kalau ini nanti saya kasih mahkota utama di sini terlalu melebar teman-teman ya. Kalau di sini semi aja masih enak teman-teman nanti. Nah, nanti habisnya pohon sampai sini. Nah, ini untuk teman-teman khususnya pemula yang ingin penataan satu pohon dibikin dua mahkota. Jadi harus, ini dulunya kecil teman-teman. Memang ini dari awal sudah saya ingin bikin dua mahkota. Karena kalau ini saya bikin cabang kurang masuk akal teman. Nanti kalau kita bikin cabang berarti harus proporsinya, harus pengerucutannya harus sampai mungkin sampai sini mentok. Dengan kondisi dia terteduhi pohon yang di atas yang sudah belok ke kanan, otomatis dia nggak akan bisa subur teman-teman. Keteduhan dari sini ya. Makanya kenapa kok ini jadi panjang ya, dulunya ini pendek teman-teman. Dia jadi panjang karena di sini dia mengejar sinar, banyak pasokan udara ruang. Nah, akhirnya jadi seperti ini, seperti yang ada pada foto bonsai yang di alam tadi ya, foto pohon yang di alam tadi. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini kebetulan ada contoh teman-teman ya. Nah, ini nanti kan bisa diarahkan ke sini teman-teman. Nah, cabang-cabangnya ke sini. Nanti mungkin habisnya sampai sini lah teman-teman. Jadi kejar-kejaran lah. Nah, karena di sini ada desakan pohon yang nggak bisa dia dapat sinar, atau di sini ada seperti yang di video saya tadi saya jelaskan, di sini ada mungkin batu atau tebing pendek ya, atau bangunan. Kenapa pohon ini bisa berbelok ke kanan, dominan ke kanan? Karena di sini ada tadi bangunan. Tapi yang jelas teman-teman yang ditanyakan dua mahkota ini teman-teman tadi ya. Satu, batang pertama ini kebesarannya hampir seimbang dengan batang utama, itu bisa dikasih mahkota. Terus kedua, apa? Kita lihat gerak dasar ini ya, bentuk pohon. Bentuk pohon teman-teman. Kalau ada liukan ke sini, oke lah dikasih. Tapi kalau ini pohon ini lurus, di sini memanjang, tidak proporsi ya, kurang bagus teman-teman ya. Jadi melihat kasusnya dan gerakan pohon teman-teman ya. Kasusnya pohon ini gerak ke sini seperti ini. Nah, itu dikasih mahkota bisa teman-teman. Atau banyak batang yang besar-besar. Di sini pun ada cabang besar. Nah, dibikin mahkota, 3 mahkota juga bisa teman-teman. Itu tergantung teman-teman mengolahnya ya. Kalau ini kebetulan 2 batang ya. 2 batang. Nah, di sini tuh kalau pohon gerak seperti ini itu sudah termasuk bisa dibikin tuin teman-teman. Yang di sini memanjang. Ini cabang pohon ini ya 1, 2 seperti itu ya. Teman-teman lihat ya di gambar tadi juga nggak ada cabang yang di sini. Dia tumbuhnya di sini. Nah, ini memang sudah ini hidupnya dia ya. Hidupnya dia sudah bawaan hidupnya dia. Saya lihatkan tadi di gambar tadi nggak ada di situ teman-teman. Jadi pencabangan di atas ini teman-teman ya, bukan di sini ya. Seperti pada bonsai saya itu ya, di atas ya. Di atas ini ya. Nah, ini loh. Di sini nggak ada teman-teman ya. Persis lah sama itu. Teman-teman lihat. Nah, dia akan menjulur keluar ya. Di sini dia nggak tumbuh karena dia keteduhan ya. Nah, bisa juga ini ditebang orang juga bisa. Nah, di sini teman-teman di belakang ini kebetulan ada bangunan dulunya. Terus di sini pun ada pohon besar-besar di sini. Saya lihat kemarin saya video. Nanti videonya ada. Nah, jadi kasus pohon tumbuh di alam itu berbagai macam teman-teman. Dia tinggal melihat kondisi tumbuh tempat hidupnya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa mencontoh dari alam teman-teman ya.
logikanya masuk enggak pohon ini saya bikin panjang ke sini. Nah seperti inilah contohnya. Ini enggak sengaja teman-teman ya, kebetulan kemarin saya moto dan video pohon di alam, kok saya punya pohon mirip ini sebelumnya sudah saya bikin teman-teman, bukan saya langsung mencontoh kemarin, enggak. Ini pohon ini sudah 2 tahun bonsai ini teman-teman, sudah 2 tahun lebih teman-teman.